Perkenalkan, nama saya Iwayan Pratama Putra. Saya dosen tetap Yayasan Dwi Jendra pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendra. Saya mengampu mata kuliah Hukum Dagang diberikan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Pertemuan ada 16 kali pertemuan. Pokok bahasan pertama adalah pengertian hukum dagang, kedua prinsip-prinsip umum hukum dagang, ketiga ada bentuk-bentuk badan usaha, lalu ada surat-surat berharga, pengertian sumber hukum, jenis dan tanggung jawab pengangkutan, lalu ada HKI dan pasar modal, serta hukum perasuransian. Deskripsi mata kuliahnya adalah hukum dagang merupakan mata kuliah lanjutan dari hukum perdata. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pemahaman mendasar mengenai konsep-konsep dasar hukum dagang dengan berlandaskan kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di dalam mata kuliah ini juga dibahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha, dan objek-objek investasi, hak private terhadap objek hukum, hukum perasuransian, dan tata kelola perusahaan yang baik. Metode pembelajaran dilakukan dengan ceramah, diskusi, serta problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, di mana sebuah metode yang mengenalkan mahasiswa pada suatu kasus yang memiliki kaitannya dengan materi yang dibahas. Mahasiswa kemudian diminta untuk menganalisis serta mencari solusi, menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Dalam perkuliahan, mahasiswa tidak hanya menerima materi dari pemaparan yang saya berikan atau saya sampaikan, tetapi mahasiswa juga ikut mencari materi baik melalui Google, jurnal, buku, maupun langsung ke lapangan. Kemudian kita membahas secara bersama-sama baik melalui tatap muka maupun melalui online. Sistem penilaian dilakukan dengan cara kehadiran minimal 75% dengan bobot 20%, kemudian kuis 5% dengan bobot 5%, lalu yang ketiga tugas bobot 15%, UTS dengan bobot 25% dan UAS dengan bobot 35%. Keseluruhan informasi akademik seperti jadwal, absensi, materi, maupun informasi akademik lainnya dapat diakses melalui undwi.ekampus.com. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk pengajaran mata kuliah hukum dagang. Berikut adalah video pengajaran tatap muka hukum dagang. Terima kasih. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Oke. Kali ini pertemuan kedua, kita akan membahas beberapa topik terkait dengan pengertian dasar-dasar hukum dagang dan juga prinsip-prinsip dasar hukum dagang. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan RPS, capaiannya, ada kontrak perkuliahannya dan lain sebagainya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah menjelaskan pengertian hukum dagang, lalu menjelaskan prinsip-prinsip dasar daripada hukum dagang. Lalu sub CPMK-nya adalah menjelaskan pengertian hukum dagang, menjelaskan prinsip hukum dagang, dan menganalisis kasus dikaitkan dengan prinsip hukum dagang. Pengertian hukum dagang dan prinsip hukum dagang itu sebagai topik utama kita pada malam hari ini yang kita akan bahas. Ya. Nah, tujuan apa sih tujuan pembelajaran? Tiap pembelajaran pasti mempunyai tujuannya. Dalam materi kali ini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi definisi dan ruang lingkup daripada hukum dagang tersebut. Lalu mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan prinsip-prinsip daripada hukum dagang. Lalu mahasiswa mampu menganalisis kasus hukum dagang dengan menggunakan prinsip hukum dagang. Nah, berikut pengertian daripada hukum dagang. Ada secara etimologis. Nah, hukum dagang itu berasal dari dua kata, yaitu hukum dan dagang. Kalau hukum itu kan peraturan, kalau dagang itu kan transaksi. Nah, sederhananya seperti itu, berarti hukum dagang itu adalah peraturan yang mengatur bagaimana orang, badan hukum, subjek hukum dalam transaksi jual beli untuk memperoleh suatu laba atau keuntungan. Nah, sederhananya seperti itu. Hukum adalah peraturan, dagang adalah transaksi jual beli. Nah, hukum dagang adalah hukum yang mengatur terkait dengan transaksi tersebut. Ya. Kita lanjut. Nah, hukum dagang, hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak yang lain.
yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Nah, ini bagian daripada hukum perdatanya. Kalau dalam hukum itu kan dikenal ada hukum pidana, perdata, administrasi negara, dan lain sebagainya. Nah, hukum dagang ini merupakan kaitannya adalah hukum perdata. Hukum dagang ini yang khususnya dia. Nah, hukum perdata itu yang umumnya. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang, perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak ataupun lebih. Nah, ini ada beberapa pengertian daripada hukum dagang menurut para ahli. Yang pertama ada Ahmad Ihsan menjelaskan tentang hukum dagang merupakan pengaturan masalah perdagangan yang timbul diakibatkan tingkah laku manusia dalam perdagangan. Kedua ada Purwo Sucipto, hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan. Lalu Kansil, hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan dalam usahanya pencapaian laba atau keuntungan. Semuanya pengertian ini adalah satu kesatuan, cuman yang namanya argumentasi pasti berbeda-beda. Maknanya tetap sama, itu ya. Aturan yang mengatur tentang perdagangan. Nah, istilah hukum dagang. Dasarnya hukum dagang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagangnya khusus dia. Ada Wetboek van Koophandel, istilah dalam bahasa Belandanya, hukum dagangnya. Nah, hukum dagang ini mulai berlaku di Indonesia dari zaman Hindia Belanda pada tanggal 1 Mei 1848 pada lembaran 23 tahun 1947. Nah, awalnya terdiri dari 3 kitab hukum dagang ini. Kitab yang pertama mengatur tentang dagang pada umumnya, yang kedua adalah hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Nah, kitab terakhir sebenarnya dulu satu kesatuan dengan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun sekarang sudah disahkan dan dijadikan sebagai undang-undang, yaitu menjadi Undang-Undang Kepailitan. Dia khusus mengatur terkait dengan kepailitan. Gitu. Jadi sudah istilahnya itu berbeda, cuman masih dalam ruang lingkup hukum perdata, dia tidak lepas dari ruang lingkup hukum perdata tersebut. Apa sih hubungannya hukum dagang dengan hukum perdata? Nah, hukum perdata yang tadi saya sebutkan itu umumnya, kalau hukum dagang itu khususnya. Jadi kalau dalam adagium hukum itu ada lex generalis dan lex spesialisnya. Istilah-istilah dalam hukum. Jadi kalau lex general, kalau kita tahu kan general itu umum nih. Nah, spesial itu yang khususnya. Nah, kita ada adagium nih. Lex generalis dan lex spesialis, di mana hukum perdata merupakan lex generalisnya, yaitu KUHD atau hukum dagang merupakan lex spesialisnya atau hukum khususnya dalam perdagangan. Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium lex spesialis derogat lex generalis. Jadi hukum khusus mengesampingkan hukum yang sifatnya umum. Nah, ketika ada suatu permasalahan hukum terkait dengan perdagangan, yang digunakan adalah peraturan yang ada di hukum dagang, bukan hukum perdatanya. Contohnya juga seperti ini, ketika ada suatu kasus korupsi ataupun kasus tindak pidana terorisme, ya. Kalau kita lihat sebagai lex spesialisnya adalah undang-undang tentang tindak pidana terorisme dan undang-undang tentang tindak pidana korupsi, kan gitu. Nah, memang dia dalam ruang lingkup hukum pidana, cuman ketika ada kasus terkait dengan hal tersebut, undang-undang yang mengatur itu adalah undang-undang yang spesialisnya, yaitu terkait dengan korupsi, undang-undang tindak pidana korupsi. Terkait dengan terorisme, undang-undang tindak pidana terorisme. Namun dulu pernah sebelum undang-undang tindak pidana terorisme itu disahkan, nah masih menggunakan aturan yang umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ketika undang-undang tindak pidana terorisme itu disahkan, jadinya yang menjadi acuan itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum
undang-undang tentang terorismenya, gitu. Meskipun tidak lepas daripada yang bersifat umumnya. Jadi yang lex spesialis itu tidak boleh bertentangan daripada lex generalinya. Apapun aturan di bawahnya yang masih dalam ruang lingkup, entah itu hukum pidana, hukum perdata, yang menjadi anak-anak daripada hukum tersebut, kitab undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan daripada hukum yang ada di atasnya. Nah, ini gambaran hubungan hukum perdata dan hukum dagang. Nah, hukum dagang ini masuk ke dalam ruang lingkup daripada hukum perdata. Dia ini bagian daripada hukum perdata. Gitu. Sekarang terkaitan dengan hukum dagang atau kitab undang-undang hukum dagang, sebagai lex spesialis, segala peraturan dalam hukum dagang ada dalam hukum perdata. Apapun peraturan yang di sini, entah itu ada klausula baku, perjanjian standar, dan lain sebagainya, hak konsumen dan lain sebagainya, hak produsen, kewajiban konsumen, kewajiban produsen, ada nanti di undang-undang hukum dagang, ada juga di undang-undang undang-undang peraturan tentang konsumen, ya, undang-undang perlindungan konsumen itu nomor 18 tahun 99. Itu ada lagi mengatur, ada kaitannya semua antara hukum perdata, hukum dagang yang berkaitan dengan perdagangan, apalagi adanya konsumen, produsen, perbankan, ada transaksi di sana, itu berkaitan juga dengan hukum dagang. Aturan dalam hukum dagang tidak boleh bertentangan dengan hukum perdata, ya. Seperti yang disebutkan tadi, apapun aturannya paling atas, hukum perdata pun tidak boleh bertentangan dengan aturan paling atas. Paling atasnya apa? Undang-Undang Negara 1945. Dalam membuat aturan, segala bentuk aturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu aturan hukum umum, aturan dagang umum adalah aturan hukum perdata dan khususnya adalah hukum dagang, sehingga hukum perdata dan hukum dagang itu memiliki hubungan yang sangat erat. Apakah hukum dagang bisa dialihkan ke hukum pidana? Kira-kira? Apakah bisa? Bisa. Ada yang bilang tidak? Ada yang bilang tidak? Semua bisa ya? Oke. Kenapa hukum dagang itu bisa berimplikasi terhadap hukum pidana? Ada satu benang merahnya antara hukum dagang dengan hukum pidana. Mengapa? Karena ketika suatu perjanjian itu, suatu kesepakatan itu istilahnya diingkari dan ada kaitannya unsur-unsur pidana, maka diarahkan ke pidana. Entah itu penggelapan di sana, entah itu pemalsuan. Ketika saya misalkan berniat untuk melakukan suatu fidusia, gitu, saya menggunakan sertifikat palsu untuk mencairkan dana di bank. Nah, kalau udah ada sertifikat palsu kan berarti ada itikat yang tidak baik dari saya kan kepada perbankan itu, untuk tujuannya adalah mendapatkan bantuan dana. Pemalsuan sertifikat itu apakah ada di hukum pidana? Ada. Apakah itu merupakan penggelapan? Itu bisa jadi merupakan penggelapan, tergantung daripada proses penyidikan pihak kepolisian. Sehingga seluruh hukum yang ada di Indonesia itu sebenarnya memiliki kaitan yang erat, gitu. Baik itu perdata maupun pidana, tergantung daripada perilaku pihak-pihaknya, apakah masuk ke unsur pidana atau tidak, atau hanya masuk di unsur perdata saja, gitu. Peraturan perundang-undangan selain KUHD, nah seperti yang saya sampaikan tadi, apa aja sih selain KUHD nih yang mengatur terkait dengan urusan perdagangan? Nah, ada perbankan, ada perseroan terbatas, ada tentang hak cipta di sini, ada tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada tentang pasar modal. Nah, beberapa undang-undang selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang hukum dagang. Gitu.
Nah, ada prinsip hukum dagang, ada 4 prinsip hukum dagang internasional yang disepakati. Pertama adalah prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak atau the principle of the freedom of contract. Kedua adalah prinsip pacta sunt servanda. Tiga, prinsip penggunaan arbitrase. Yang selanjutnya adalah prinsip kebebasan komunikasi atau navigasi. Apa sih prinsip-prinsip tersebut? Nah, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Setiap sistem hukum yang dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan tersebut meliputi ada untuk kebebasan untuk jenis-jenis kontraknya yang dipakai para pihak, kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketanya, kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku terhadap kontrak tersebut. Nah, prinsip dasar kebebasan kontrak yang namanya bebas kan tidak mutlak bebas ya, tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ada suatu koridor yang tidak boleh dilewati, sehingga kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan yang pertama adalah undang-undang, ada kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan juga persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. Itu meskipun dibilang bebas, tapi tidak sebebas-bebasnya. Kita harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Prinsip pacta sunt servanda di sini adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan etikat baik pastinya. Kalau saya jelaskan tadi terkait dengan contoh itu kan sudah ada etikat tidak baiknya nih. Nah, dalam melaksanakan prinsip atau perjanjian itu, kesepakatan itu kita harus berdasarkan prinsip pacta sunt servanda ini. Ya, janji harus ditepati dengan baik pada prinsipnya. Lalu prinsip dasar penyelesaian sengketa. Nah, prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional ini kaitannya ya. Ada kesepakatan para pihak, konsensus di sini. Ada prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketanya jika ada sengketa antara para pihaknya. Lalu ada prinsip kebebasan memilih hukum. Ada prinsip etikat baik atau good faith. Lalu prinsip good faith ini tercermin dalam 2 tahap, yaitu pertama prinsip etikat baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Jadi sebelum kita melakukan suatu kesepakatan dengan para pihak, kita harus beretikat baik ini dulu. Ketika kita sudah beretikat baik, timbulnya suatu sengketa itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Itu kedua, penyelesaian kita melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum. Nah, adanya negosiasi, ada mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, dan ketika ini kan urusannya perdata, ketika ada suatu penyimpangan yang erat hubungannya terkait dengan pidana, ya kita akan menggunakan jalur hukum, litigasi ataupun non litigasi gitu. Litigasi itu pengadilan ya. Non litigasi itu ini non litigasi. Nah, non litigasi ini negosiasi, mediasi, non litigasi. Kita ketemu nih musyawarah, itu non litigasi namanya. Kita ngobrol baik-baik nih, win-win solution, itu non litigasi namanya. Kalau litigasi itu adalah pengadilan. Gitu. Kalau teman-teman tersangkut masalah hukum, upayakan untuk jangan sampai terjun atau sampai ke pengadilan atau litigasi, karena sangat-sangat akan membebani finansial, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Ya. Forum seperti tadi penyelesaian sengketa dan negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Ya. Kalau nanti di tengah jalan ada yang mau bertanya, silahkan ya, dipotong aja, enggak masalah ya. Oke, terakhir adalah prinsip dasar kebebasan komunikasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan bisnis. Nah, baik dengan darat, laut maupun udara, maupun melalui sarana elektronik.
Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Jadi dari manapun kita tidak bisa dibatasi, hanya saja kita tetap berada pada koridor hukum yang berlaku, tidak boleh menyimpang. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait dengan hal tersebut? Materi hari ini? Silakan. Ya. Saya mau izin bertanya tentang prinsip hukum dagang tadi. Tadi kan dibahas tentang sengketa. Dijelaskan bahwa itu sengketanya kalau belum terjadi. Kalau seandainya jika sudah terjadi sengketa, apa jalan yang bisa ditempuh? Ya, kalau terjadi sengketa, biasanya jalan yang sebaiknya ditempuh itu adalah jalan penyelesaian hukumnya apa? Litigasi bisa, non litigasi bisa, ya dua itu sih, litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketanya biasanya kalau misalnya di ranah perdata itu biasanya ada penyelesaian sengketa tidak di pengadilan ya. Kalau misalkan sudah berat kasusnya dan sudah tidak bisa dilaksanakan dengan mediasi dan lain sebagainya dan mungkin kerugiannya cukup besar dan ada unsur pidana di dalamnya akan berdampak akan beralih ke litigasi biasanya itu di pengadilan. Jadi ketika penyelesaian sengketa itu bisa masih sederhana dan bisa dibicarakan dengan baik, penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan melalui non litigasi, mediasi lah mungkin. Itu untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk para pihak. Gitu. Oke, ada lagi? Gimana cukup? Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Tasya Pak dengan 522 Jadi di sini saya kan tentang apa yang tadi Bapak jelaskan, saya tuh kayak pernah dengar tentang klausul eksonerasi. Itu tuh apa sih Pak sebenarnya? Terus bisa dikasih contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Oke. Klausula eksonerasi. Teman-teman ada yang pernah nggak dengar klausula eksonerasi itu apa sih? Belum. Klausula eksonerasi? Nah, ya. Oke. Istilah hukum sebenarnya klausula eksonerasi itu istilah hukum ya. Dalam hukum dagang, hukum perlindungan konsumen, baik itu hukum perdata, tidak mengenal yang namanya istilah klausula eksonerasi. Yang dikenal adalah hukum klausula baku dan perjanjian standar. Klausula eksonerasi ini merupakan klausula yang digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Apakah klausula eksonerasi ini diperbolehkan atau tidak? Itu satu hal yang istilahnya 50-50 ya. Boleh ada dan dilarang juga ya. Dilarangnya ketika bagaimana? Ketika klausula eksonerasi itu dibuat dengan etikat tidak baik dan merugikan konsumen. Apakah klausula eksonerasi itu bisa dicantumkan? Boleh saja untuk melindungi kepentingan daripada produsen agar konsumen itu tidak sewenang-wenang. Contohnya nih, klausula eksonerasi yang istilahnya sebaiknya tidak ada ya. Pernah nggak melihat tulisan barang yang sudah dibeli dan keluar dari toko tidak bisa dikembalikan? Itu klausula eksonerasi sebenarnya. Lalu di jasa parkir, segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab kami, atau segala bentuk kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab perusahaan. Sedangkan kita sudah menyewa jasa mereka dengan membayar pajak parkir. Itu sebenarnya tidak boleh. Yang boleh adalah barang yang sudah dibeli dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kelalaian daripada konsumen tidak boleh dikembalikan. Kalau misalkan kalian beli handphone gimana? Pasti ada dong informasi itu kan? Ya.
informasi-informasi terkait dengan hal tersebut. Apakah handphone itu ada garansinya? Ketika kita ngeklaim garansi itu hal-hal yang harus diperhatikan apa saja? Apakah ketika kita ngeklaim garansi itu dan garansi itu disetujui oleh perusahaan, bagaimana syaratnya? Apakah kita sengaja membanting, lalu kita buat ke toko klaim garansi, apakah diterima? Tidak kan? Nah, itu kenapa saya katakan bahwa klausula eksonerasi ini boleh ada untuk melindungi kepentingan daripada pelaku usaha. Tapi dalam pembuatan klausula-klausulanya itu adalah harus ada etikat baik dan hal yang wajar, tidak boleh merugikan konsumen. Gitu. Hanya menjaga daripada kepentingan daripada pelaku usaha. Gitu. Dah? Ada lagi? Sudah? Oke. Karena teman-teman saya rasa sudah jelas terkait dengan prinsip di pertemuan kali ini, saya ada tugas buat teman-teman semua. Nah, tugas individu ya yang kalian buat. Tugasnya adalah berikan analisis berdasarkan prinsip dasar hukum dagang atau kasus berikut. Nah, 1, perusahaan A setuju untuk membeli barang dari perusahaan B seharga 100 juta. Namun setelah barang diterima, perusahaan A menemukan cacat pada barang tersebut dan menolak untuk membayar. Nah, tadi kan ada 4 prinsip tuh. Yang mana kaitannya antara ini dengan 4 prinsip itu. Kebebasan berkontrak, fakta sun servada, dan lain sebagainya. PT Alfa dan PT Beta telah menandatangani kontrak dengan jasa konsultasi selama 1 tahun. Namun di tengah-tengah masa kontrak, Alfa ingin membatalkan kontrak tersebut karena mengalami kesulitan keuangan. Kaitkan dengan prinsip-prinsip dasar hukum dagangnya. Terakhir adalah karyawan PT Delta yang memiliki akses ke informasi rahasia perusahaan menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi mereka. Nah, dengan berbagai informasi dari perusahaan lain tanpa izin. Apakah dia melanggar prinsip-prinsip dasar daripada hukum dagang atau tidak? Nah, itu dijelaskan nanti. Ya, diberikan analisanya. Setelah kalian berikan analisa, dikumpulkan paling lambat sebelum mata kuliah pertemuan berikutnya ya. Nah, kita dalam pertemuan berikutnya akan mengulas atau membahas daripada kasus-kasus yang seperti ini. Kita menganalisis bersama, kita mengidentifikasi bersama. Ya, oke. Baik, untuk itu terima kasih atas kehadiran kalian, teman-teman mahasiswa. Jadi kita bertemu lagi minggu depan. Pokoknya tetap semangat untuk kuliah. Ya, terima kasih.